Apa jadinya jika kamu tinggal di Haiti? Setiap hari dipenuhi oleh geng bersenjata. Bayangkan kamu baru bangun tidur keluar rumah langsung berhadapan dengan geng ini. Suara tembakan terdengar setiap hari. Bahkan orang-orang di Haiti ketakutan keluar rumah karena geng ini selalu berkeliaran sampai tempat yang ramai seperti pasar. Dan bahkan mereka telah menguasai sebagian besar negara ini sampai polisi negara tersebut tidak sanggup menghadapi mereka. Tidak berhenti di situ. Yang lebih mengerikan, mereka tidak ada lagi hukum negara. Seringkali mereka saling membunuh satu sama lain. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Mayat di jalan sudah menjadi hal biasa. Seberapa mengerikan hidup di sana. Siap mereka sebenarnya. Kenapa mereka bisa sekuat itu? Kepada mereka bisa menguasai negara Haiti. Nonton video ini sampai habis supaya kita sama-sama tahu bagaimana ini semua bisa terjadi. Tujuan awal terbentuknya geng di Haiti, seperti Viv Ansan, seringkali terkait dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah dan oligarki yang berkuasa, serta upaya untuk mencari keadilan dan dialog. Di awal-awal, beberapa kelompok geng muncul sebagai bentuk pertahanan diri dan penentangan terhadap kekerasan dan tindakan represif oleh pemerintah atau kelompok lain. Beberapa kelompok geng, seperti Chimeres, muncul sebagai respons terhadap tindakan kekerasan dan represif oleh pemerintah atau kelompok lain. Mereka membentuk kelompok pertahanan diri untuk melindungi diri dan wilayah mereka. Geng seperti Viv Ansan yang dipimpin oleh Jimmy Cherizier, menentang oligarki Haiti dan Amerika yang mereka klaim memegang kekuasaan atas Haiti. Mereka menuntut dialog dengan pemerintah dan mencari keadilan bagi masyarakat. Kekacauan politik, ekonomi, dan sosial, serta korupsi dan kejahatan terorganisasi telah menciptakan lingkungan yang memungkinkan terbentuknya kelompok geng. Geng-geng di Haiti memainkan peran yang signifikan dalam krisis politik dan sosial yang sedang berlangsung, dengan beberapa kelompok menentang pemerintah dan terlibat dalam kekerasan.